Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita akan mencoba membahas salah satu materi yang sangat luar biasa, yaitu dengan tema fikih puasa. Untuk kelancaran pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita sama-sama awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilmu fikih, puasa diambil dari bahasa Arab yang dikenal dengan kata as-saum. Maknanya al-imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan puasa menurut syariat Islam adalah amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, dan lain sebagainya, mulai dari terbit fajar, subuh, hingga terbenamnya matahari atau maghrib, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah arti ataupun definisi puasa. Selanjutnya, ayat mengenai perintah puasa terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wallahu a'lam bimurad, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini ada beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, yang Allah seru, yang Allah wajibkan untuk berpuasa, itu adalah untuk orang-orang pilihan, itu adalah khusus orang yang terpilih, yaitu orang yang beriman. Jadi orang yang berpuasa itu merupakan salah satu tanda dari orang yang beriman. Poin penting dari ayat ini yang lainnya, bahwasanya diwajibkan puasa itu bukan untuk umat Rasulullah saja, termasuk umat-umat dari nabi-nabi sebelum Rasulullah itu pun diwajibkan berpuasa. Seperti Nabi Ibrahim dan umatnya berpuasa. Nabi Daud dan umatnya juga berpuasa. Dan umat Nabi yang lainnya. Hanya secara tata cara ataupun syariat saja yang berbeda. Tetapi kewajiban puasanya sama-sama diwajibkan. Nah, inti daripada puasa tiada lain dan tiada bukan puncaknya agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah melakukan puasa. Kemudian di dalam sebuah hadis pun disebutkan mengenai awal mula Ramadan dan berakhirnya Ramadan atau Lebaran. Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftaru fa idh ghamma 'alaikum fasumu salasina yauman. Apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka puasalah, dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah atau lebaran. Dan apabila tertutup awan atau mendung, maka berpuasalah 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini memberikan petunjuk dan isyarat kapan kita memulai puasa Ramadan dan kapan kita mengakhiri Ramadan. Apakah Ramadan ini 29 hari atau 30? Nah, salah satunya bisa dilihat dengan menggunakan hilal ya. Nah, ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan mengenai keutamaan puasa. Salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan puasa, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Kalau ada hadis diawali dengan kata qala Allahu azza wa jalla, maka hadis ini termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah secara makna, tetapi secara kalimah itu dikeluar dari lisan Rasulullah. Kullu amal ibni adama lahu illa siyam. Setiap amalan anak cucu Adam itu baginya illa siyam, kecuali puasa. Jadi pahala atau amalan sholat, amalan zakat, amalan sedekah, amalan baca Al-Quran, itu semua amalan untuk dirinya. Kata Allah, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa, li, untukku, wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan mengganjar puasa itu, yang akan memberikan pahala puasa itu. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah perisai atau puasa adalah tameng. Fa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Ketika seseorang sedang dalam keadaan berpuasa, maka dilarang, maka janganlah. Jangan apa? Satu, dilarang untuk berkata kotor. Kedua, dilarang bertengkar. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau seandainya ketika kita sedang berpuasa, tiba-tiba ada orang yang berkata kotor kepada kita, mencaci kita, mengata-ngatain kita, atau bahkan mengajak kita bertengkar, maka tidak perlu membalas semua itu. Cukup dengan mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang diri Nabi Muhammad berada dalam genggamannya, berada dalam kekuasaannya, la hulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihal misk. Orang yang berpuasa atau bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ya, jadi kalau misalkan kita sedang berpuasa karena perut kita kosong, perut kita kehausan, biasanya akan timbul rasa bau kurang sedap di mulut kita. Nah, itu semua jangan kaget, karena di sisi Allah semua itu lebih harum daripada minyak kasturi. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ini janji Allah dan pasti akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Idza aftara fariha, yaitu ketika berbuka. Baik berbuka pas kita mendengar maghrib ataupun pas hari raya Idul Fitri. Maka orang yang berpuasa sungguh-sungguh akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan yang kedua yang akan didapatkan, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, yaitu kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berkah amalan daripada saumnya, amalan dari puasanya. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu riwayati al-Bukhari wa fi riwayatillah. Kenapa puasa itu begitu utamanya dalam hadis ini? Dalam lanjutannya disebutkan yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa sahwatuhu min ajli. Puasa memiliki amal yang sangat utama karena puasa telah mencegah seseorang dari makan, mencegah seseorang dari minum, mencegah seseorang dari syahwat. Itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Asyamu, dan puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan mengganjar daripada puasa tersebut. Nah, selanjutnya ketentuan puasa Ramadan. Seseorang diwajibkan berpuasa itu ada 3. 1, Islam. Jadi kalau non-muslim tidak diwajibkan berpuasa. Kedua, baligh, ya, atau cukup umur. Dalam ilmu fikih, baligh ini cirinya ada 3. 1, sempurna umur 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Atau ciri yang kedua, belum mencapai 15 tahun. Baru 9 tahun, 10, 11, atau 12, 13, ataupun 14. Tapi pernah bermimpi, mimpi orang dewasa. Maka itu pun sudah dihukumi baligh.
Ciri balik yang ketiga, ini khusus untuk perempuan, yaitu keluar darah haid. Jadi kalau ada anak perempuan di usia 9, 10, 11, 12 itu sudah keluar haid, jangan kaget. Karena itu bagian daripada tanda orang tersebut sudah mencapai usia balik. Dan yang ketiga yaitu berakal ya. Tidak hilang akal. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat puasa harus dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Niatnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Kedua, rukun puasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Seperti makan, minum, kemudian perbuatan buruk. Nah itu nggak boleh dilakukan saat berpuasa. Karena perbuatan buruk atau perkataan buruk akan mengurangi nilai daripada puasa. Mulai dari terbit fajar atau subuh hingga terbenam matahari atau maghrib. Disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Di antaranya, 1. Makan, minum, dan syahwat dengan sengaja. Kemudian kedua, sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokan atau menahan atau menelan sesuatu benda dan lain sebagainya. 3. Muntah disengaja. Nggak boleh lagi puasa muntah dengan sengaja, batal. Keluar darah haid atau nifas, ini untuk perempuan. Misalkan sedang berpuasa, pas siang hari keluar darah haid, maka puasanya batal. Dan nanti di luar bulan Ramadan puasa tersebut wajib diqadha. Murtad, keluar dari Islam, batal puasanya. Kemudian hilang akal atau gila, membatalkan puasa juga. Selanjutnya sunnah-sunnah puasa. Agar puasa yang kita lakukan menjadi sempurna, maka harus dibarengi dengan amalan sunnah ya. Di antara amalan sunnah, mengakhirkan makan sahur. Bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi usahakan walaupun sedang ngantuk berat, usahakan bangun untuk makan sahur. Dan usahakan jangan tidur lagi, tetapi lanjut dengan salat subuh berjamaah. Menyegerakan berbuka. Jika salah seorang berpuasa adalah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Kemudian 3. Berbuka dengan kurma atau air putih atau sesuatu yang manis ya. 4. Membaca doa ketika berbuka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan masih banyak lagi amalan sunnah lainnya ya. Nah selanjutnya, agar puasa yang kita lakukan ini lebih besar pengaruhnya terhadap diri kita, lebih memiliki ruhiyah, dan puasa ini bisa lebih berdampak kepada kita sehingga kita mampu mencapai derajat tattaqun, itu orang yang bertakwa, maka kita pun harus melakukan amalan-amalan lainnya di bulan puasa ini. Yang pertama, memperbanyak iktikaf, terutama nanti di akhir Ramadan, malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kita usahakan beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdiam diri di masjid. Kemudian kedua, sholat sunnah tarawih. Karena sholat sunnah tarawih ini adalah sholat sunnah yang khusus adanya di bulan suci Ramadan, maka usahakan kita laksanakan setiap malam sholat sunnah tarawih ini. Hidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ibadah pada malam itu, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, silakan baca doa. Salah satu doa untuk menjemput malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jemput malam Lailatul Qadar ini dan hidupkan di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Kemudian membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kita mampu 1 hari 1 juz, baca 1 hari 1 juz. Kalau kita baca 1 hari 1 juz, berarti insya Allah di akhir Ramadan kita akan menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak kuasa 1 hari 1 juz, silakan baca sekuatnya semampunya. Kemudian memperbanyak sedekah
Usahakan sedekah kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Kemudian bagi orang yang mampu yaitu melaksanakan umroh ya. Umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan melakukan haji di bulan haji ya. Kemudian memperbanyak istighfar, kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri, kita benar-benar kembali kepada kesucian dan taubat. Dosa apapun yang pernah kita lakukan, mumpung kita masih hidup, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Nah, ini sebagai refleksi hal apa yang akan Anda lakukan seandainya tahun ini adalah Ramadan terakhir Anda. Kalau kita renungkan, tahun kemarin saudara-saudara kita masih lengkap, keluarga kita masih lengkap. Boleh jadi tahun ini ada yang keluarganya meninggal sehingga tidak sampai usianya ke bulan suci Ramadan ini. Atau temannya yang dulu bisa makan sahur bareng, bisa bertilawah bareng, boleh jadi tahun sekarang sudah tiada. Makanya seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, apa yang akan kita lakukan? Insya Allah kalau kita memiliki perasaan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita akan semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, ini hikmah puasa diantaranya adalah meningkatkan ketakwaan. Insya Allah dengan puasa ketakwaan kita akan semakin terpupuk. Melatih kepedulian. Boleh jadi di hari-hari lain kita makan, kita minum bebas kapanpun ya. Tapi di saudara-saudara kita banyak yang kelaparan. Nah, dengan adanya puasa ini setidaknya kita menumbuhkan sikap simpati. Oh, ternyata begini rasanya ketika seseorang dalam keadaan lapar. Maka orang tersebut akan meningkatkan kepeduliannya sehingga mau berbagi. Istiqomah dan qanaah. Maka akan terus istiqomah dalam kebaikan dan akan qanaah menerima apa adanya. Keempat, mengendalikan emosi dan mencegah maksiat. Kita memiliki emosi tetapi dengan puasa dilatih untuk mengendalikan emosi dan nafsu itu. Maka mudah-mudahan setelah kita selesai Ramadan ini, setelah selesai pendidikan Ramadan ini, kita bisa lebih arif, kita bisa lebih bijaksana dan mampu menjauhkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Kelima, sarana menjaga dan melestarikan tali silaturahim. Dengan berpuasa ini kita sering makan bersama keluarga kita, makan sahur, kemudian saat berbuka kita sering bertemu dengan tetangga kita, dengan saudara kita saat sholat berjamaah, saat sholat tarawih, sehingga ini akan memupuk tali silaturahim. Demikianlah yang dapat disampaikan. Terima kasih. Tetap semangat untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Semoga semuanya sukses selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benarnya datang dari Allah dan yang salahnya merupakan kealpaan dan kekhilafan saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.